Inang dan Kak Erna. Shalom Ayu. Kayaknya kurang semangat nih adik-adik. Mari kita sapa kembali. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom Kak Ayu, shalom Minang. Oke, untuk menambah sukacita kita kembali, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kayaknya masih loyo ini Inang dan Kak. Gimana kalau kita ulangi lagi dengan tepuk Yesus? Tepuk Yesus. Yesus, yes. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita mau masuki ibadah kita. Adik-adik mempersiapkan persembahan bahkan Alkitabnya. Sebelum kita masuki ibadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, untuk menambah sukacita kita, kita angkat lagu pujian Kasih Yesus. Ayo adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri semua. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh sungguh indah. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, duduk kembali ya adik-adik semuanya. Duduk yang manis. Tadi sudah pada semangat ya, udah bersukacita dan semangat. Nah sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita mau masuk ibadah. Dan kita mau bernyanyi, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Baik, adik-adik sekolah minggu, lipat tangan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena berkat dan kasih sayang-Mu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami,
hingga saat ini, sehingga kami boleh melakukan semua kegiatan kami sehari-hari Tuhan, dengan penuh sukacita dan damai yang daripadamu. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, Engkau pimpin Tuhan dari awal pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan, boleh berjalan dengan baik, penuh sukacita dan damai yang daripadamu. Bapa di surga, kami berdoa, buat adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kesehatan, juga sukacita dan semangat yang lebih. Agar mereka boleh penuh semangat dan penuh sukacita Tuhan, di dalam mengikuti ibadah ini, walaupun ibadah secara online. Bapa kami yang di surga, begitu juga guru-guru sekolah minggu semuanya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, juga kemampuan Tuhan, agar kami semua guru-guru sekolah minggu boleh mampu untuk melayani anak-anak sekolah minggu di dalam kegiatan-kegiatan sekolah minggu yang ada di gerejamu. Bapa di surga, kami adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari segala dosa. Hapuskanlah segala dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu dan kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk menambah sukacita kembali, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke adik-adik, kita kembali ke ayat hafalan ya. Adik-adik masih ingat kan ayat hafalan minggu kemarin? Ya, pasti masih ingat. Kita baca ayat hafalan kita bersama-sama ya. Dari Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang teguh. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah bacakan ayat hafalan. Diingat dan dihafal ya adik-adik sekolah minggu. Baik, adik-adik sekolah minggu, untuk menambah semangat kita, mari kita naikkan pujian buat Tuhan. Hai anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Anak sekolah minggu, dengarlah
itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan hati dan pikirannya, sebelum itu kita angkat lagu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ya, senang sekali ya kita berjumpa lagi di minggu Advent yang keempat. Hari ini di tanggal 20 Desember 2020. Bagaimana kabar adik-adik ada di rumah? Sungguh sukacita dan luar biasa. Hingga di minggu Advent yang keempat kita boleh berjumpa kembali meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat dan kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan hingga minggu kami saat ini. Tuhan senantiasa bahkan memberkati setiap aktivitas kami, memberkati setiap pekerjaan kami. Tuhan, hari ini di minggu ini kami boleh bersyukur Tuhan yang masih boleh beribadah oleh karena kasih-Mu. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami merasakan sukacita dari Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ajari kami, bimbing kami, agar firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini di minggu kita yang Advent yang keempat, firman Tuhan tertulis dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Adik-adik kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Kita bersama-sama ya adik-adik. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita baca sekali lagi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tentu adik-adik semua mengenal yang namanya ini. Apa ini adik-adik? Ya, ini adalah lilin. Ini sekarang lilin adik-adik ada di rumah
Ada cahayanya atau tidak? Adik-adik perhatikan ya. Ada cahayanya lilin di sini atau tidak? Iya, tidak ada. Sekarang saya akan memberikan cahaya atau memberikan api. Saya akan nyalakan lilin ini ya. Adik-adik boleh perhatikan, sekarang lilin sudah nyala dan menghasilkan apa adik-adik? Ya, sekarang lilin menghasilkan cahaya, apalagi menghasilkan terang. Ya. Kalau adik-adik lihat lilin ini, ya, menghasilkan terang, menghasilkan cahaya, apa kegunaannya? Ayo adik-adik, apa kegunaan lilin yang sedang menyala saat ini? Ya, pasti untuk menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Kalau kita tutup dia adik-adik, ya, kita tutup dia ya, kita matikan dulu. Nah. Sekarang adik-adik lilin letakkan di wadah yang tertutup gelap. Ya adik-adik ya. Ya, kalau kita nyalakan lilinnya, adik-adik ada di rumah, kita letakkan dia di wadah yang gelap tadi. Seperti ini dia. Atau bayang nanti praktekkan di rumahnya adik-adik ya. Pasti menghasilkan apa? Menghasilkan cahaya atau menghasilkan terang. Nah, adik-adik yang ada di rumah dari lilin ini biasanya adik-adik gunakan untuk apa? Pasti digunakan untuk menerangi sesuatu yang gelap. Ketika apa? Ketika mati lampu di rumah. Pasti bapak kita mencari lilin ini untuk menerangi kegelapan yang ada di rumah kita. Kalau adik-adik pakai ini untuk menerangi kegelapan, nanti seisi rumah kita pasti mendapat cahaya, mendapat terang untuk menerangi kegelapan yang ada di rumah kita masing-masing. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, demikian dengan adik-adik saat ini. Ya, firman Tuhan saat ini, akulah, kitalah, kamulah terang. Ya, artinya terangmu itu harus bercahaya. Bagaimana adik-adik sekolah minggu supaya terangnya bercahaya? Berbohong, mencarut, melawan orang tua? Tentu tidak. Ya, anak-anak sekolah minggu yang mempunyai terang, yang menjadi terang bagi kegelapan, tentu menghasilkan cahaya yang baik, menghasilkan sinar yang baik. Ya, kalau lilin tadi dia gunanya menerangi kegelapan. Tidak ada gunanya selain dari menerangi kegelapan. Sama seperti matahari. Kalau adik-adik sekolah minggu pagi-pagi melihat buka jendela, matahari terbit langsung menerangi kegelapan. Kalau adik-adik sekolah minggu mati lampu pasti gunakan lilin, pasti gunakan lampu teplok dan lain-lain. Itu artinya apa? Untuk menerangi kegelapan. Saat ini Tuhan berkata di firman Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah. Adik-adik sekolah minggu sekarang boleh bangkit. Bangkit dulu. Bangkit, duduk lagi. Bangkit, duduk lagi. Itu artinya bangkit. Ya, artinya adik-adik sekolah minggu bukan bangkit lalu duduk, bangkit lalu duduk, tidak. Ya, bangkit dari kegelapan, maksudnya apa adik-adik sekolah minggu? Bangkit dari kegelapan. Kegelapan yang ada sekarang, adik tentu masih ada kegelapannya. Apa saja itu? Pasti perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu adalah kegelapan. Bangkit dia menjadi terang. Ya. Kalau ada di sekolah minggu sudah menjadi terang, sudah mempunyai terang, tentu harus menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Ya, harus seperti itu. Ya. Kegelapan yang ada saat ini, yang ada di sekitarnya, yang ada di lingkungan adik-adik sekolah minggu harus diterangi. Supaya terang dia, bercahaya dia. Ya. Kalau adik sekolah minggu perhatikan, lihat dulu tubuhnya masing-masing. Tubuhnya yang Tuhan ciptakan mulai dari kepala sampai dengan kakinya, apa menurut adik-adik sekolah minggu? Semuanya berguna ini. Ya. Tubuh kita ini semua berguna. Baik tangan, kepala, kaki, semuanya berguna tubuh ini. Tetapi ada satu.
Adik-adik sekolah minggu harus tahu ada satu yang menjadi pelita tubuh untuk adik-adik sekolah minggu. Ada pelita tubuh namanya. Kalau itu gelap, maka semua kehidupannya akan gelap. Apa itu adik-adik sekolah minggu? Ya, mata. Mata kita ini, ya, ini adalah pelita tubuh kita. Adik-adik. Pelita tubuh mata ini. Kalau mata kita ini tidak bisa melihat dua-duanya, bayangkanlah adik-adik sekolah minggu tidak bisa melihat dua-dua. Apapun yang ada di sekitarnya tidak akan bisa dilihatnya. Coba ditutup dulu matanya dua-duanya adik-adik. Tidak bisa melihat apa-apa, gelap semuanya. Pasti sangat gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Karena memang mata kita ini adalah pelita tubuh kita. Kalau kita pergi kemana-mana, kalau tidak kita pakai mata ini, pasti kita jatuh. Pasti kita mendorong orang lain. Karena apa? Karena tidak punya mata. Ya, jadi mata kita ini pelita tubuh harus digunakan untuk yang baik. Harus digunakan untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau mata pelita tubuh supaya menjadi terang di adik-adik, kalau ada melihat nanti uang temannya jatuh, harus kasih tahu. Tidak boleh disembunyikan, tidak boleh diambil. Ya, itu fungsinya matanya sudah menjadi terang, menerangi kegelapan. Kalau matanya melihat ada uang temannya di sekolah atau di gereja sedang jatuh, dikasih tahu temannya, diambil, ini uangmu jatuh. Jangan disembunyikan, jangan diambil. Itu artinya matanya sudah digunakan untuk menerangi kegelapan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik melihat ada orang tua sedang jatuh, sedang menyeberang tidak tahu, adik-adik harus mampu menyeberangkan orang tua itu. Iya kan? Itu fungsinya adik-adik mampu menjadi terang. Pelita tubuhnya, matanya harus mampu digunakan untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, firman Tuhan berkata adik-adik di kitab Yesaya tadi, bangkitlah dan kamu bisa menjadi terang. Artinya bangkit dari kegelapan, terang bercahaya. Itulah adik-adik. Selain itu firman Tuhan juga berkata di kitab Yohanes 8 ayat 12, apa kata firman Tuhan? Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Artinya, kalau adik-adik sekolah minggu tetap berjalan dan setia seturut dengan firman Tuhan, maka tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ya adik-adik, saat ini kita masuk ke Minggu Advent, enggak terasa lagi. Minggu ini kita akan merayakan Natal, tetapi kita tidak bisa merayakan Natal di gereja seperti tahun lalu ya adik-adik. Tentunya karena ada pandemi. Mari kita doakan supaya cepat berlalu. Dan tahun depan kita bisa merayakan bersama-sama dengan teman, dengan guru-guru sekolah minggu kita di gereja dengan baik. Ya, jadi hari ini melalui firman ini adik-adik harus bisa, harus mampu mengambil dalam dirinya, oh, aku harus menjadi terang. Aku harus mampu menerangi kegelapan orang-orang di sekitarku. Aku harus mampu menerangi kegelapan aku sendiri. Bagaimana cara adik-adik? Aku kan masih kecil, masih sekolah minggu. Bagaimana aku menerangi keluargaku, orang tuaku? Aku masih kecil. Adik-adik pasti bisa. Bagaimana caranya? Adik-adik sekolah minggu menjadi terang, menerangi kegelapan apa? Kalau orang tuanya sudah pulang bekerja, adik-adik sudah siapkan rumah. Ya, itu artinya adik-adik sudah terang, sudah menerangi kegelapan. Hidupkan lampunya. Jadi kalau orang tuanya pulang kerja, sudah hidup lampu, terang dia, segar dia. Tidak lagi marah-marah. Kamu dari mana aja? Tidak hidupkan lampu. Ya, adik-adik harus mampu dari firman ini membawa sukacita, membawa damai supaya menjadi terang di tengah-tengah pribadinya, di keluarganya maupun di lingkungannya. Ya, itu fungsinya adik-adik sudah mendengar firman hari ini di Advent yang keempat. Ya, tinggal beberapa minggu kita akan melewati tahun 2020, masuk tahun yang baru. Adik-adik harus mampu menjadi terang. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Ya adik-adik, apa saja itu, sekecil apapun harus menjadi terang untuk menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh tadi, kalau melihat punya temannya sudah mau jatuh,
apapun saja, apapun. Pasti kamu harus mampu. Pasti adik-adik harus mampu untuk menjadi terang bagi sesamanya. Bagi keluarga, terutama di hadapan Tuhan. Apa saja adik-adik contohnya, lakukanlah sesuatu yang berguna. Ya, yang kedua, mampu untuk menjauhi apa yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi mengerjakan perintah Tuhan. Rajin beribadah, rajin berdoa, dan membaca firman. Percayalah adik-adik ada di rumah, melalui pesan hari ini, dari firman ini, maka adik-adik boleh menjadi terang di sekitarnya. Sehingga terangmu semakin bercahaya di manapun adik-adik berada. Demikian adik-adik firman Tuhan minggu ini di Advent yang keempat. Mari adik-adik sambut Natal dengan sukacita, dengan damai, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan teman-teman di sekolah, di gereja, terutama kepada orang tua dan kepada keluarga masing-masing. Terlebih kepada Tuhan ya adik-adik ya. Semoga firman ini membawa sukacita bagi adik-adik dan juga bagi kita semua. Diberkatilah kita dalam mendengar firman Tuhan serta mampu kita untuk melakukannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik lipat tangan kembali, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada minggu ini yang boleh kami dengarkan dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami boleh sebagai anak-anak terang Tuhan. Untuk kami boleh sebagai anak-anak yang bercahaya, yang menghasilkan terang, yang boleh menyerangi kegelapan di sekitar kami. Mari Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi kami anak-anak Tuhan, agar kami mampu untuk melakukannya, agar kami mampu untuk menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap keluarga kami, orang-orang mengasihi kami, orang tua kami, dan guru-guru kami sekolah minggu. Tuhan berkati semuanya. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami dari dosa yang kami perbuat, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu dan termulia mulai hari ini, esok sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Dia lahir untuk kami. Mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau mengumpulkan persembahan, dipersiapkan persembahannya sambil kita angkat lagu pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Kita nyanyi bersama ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan,
Baiklah adik-adik sekolah minggu ada di rumah, mari kita tutup ibadah kita hari ini, di minggu ini, dengan kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kita mulai hari ini, esok, sampai selamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.